Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina, NIM B250606169, kelas D1, dari mahasiswa Program Studi Sarjana Kebidanan Universitas Mega Buana Palopo. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan video edukasi dengan judul Jarak Ideal dalam Kehamilan. Video ini disusun sebagai bagian dari tugas pembelajaran yang dibimbing oleh Ibu Ayu Irawati, SSTMKes, selaku dosen pengampu dengan mata kuliah Asuhan Kebidanan, Pranikah, dan Prakonsepsi. Pengertian jarak kehamilan. Jarak kehamilan adalah periode waktu antara satu kelahiran dengan kehamilan berikutnya. Interval ini memengaruhi kesehatan reproduksi ibu, pertumbuhan janin, serta perkembangan bayi. WHO menyarankan minimal 24 bulan jarak antara kelahiran terakhir dengan kehamilan berikutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi jarak kehamilan. Yang pertama, faktor individu. Faktor individu berkaitan dengan kondisi fisik dan kesehatan ibu, termasuk usia, status gizi, dan riwayat penyakit. Yang kedua, faktor sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi keluarga sangat mempengaruhi keputusan dan kemampuan merencanakan jarak kehamilan. Yang ketiga, faktor budaya dan agama. Budaya dan keyakinan agama sering mempengaruhi sikap dan praktik pasangan dalam merencanakan kehamilan. Yang keempat, faktor keluarga. Faktor keluarga mencakup dinamika rumah tangga, jumlah anak sebelumnya, dan dukungan pasangan. Yang kelima, faktor akses layanan kesehatan. Ketersediaan layanan kesehatan memengaruhi kemampuan pasangan merencanakan jarak kehamilan secara efektif. Dampak jarak kehamilan tidak ideal. Yang pertama, jarak terlalu dekat atau kurang 24 bulan. Kehamilan yang terjadi terlalu cepat setelah persalinan sebelum kurang 24 bulan memberikan fisik yang signifikan pada tubuh ibu. Dampak risiko yang ditimbulkan pendarahan postpartum, risiko anemia ibu meningkat, persalinan prematur, berat badan lahir rendah, risiko kematian neonatal. Yang kedua, jarak terlalu jauh atau lebih 60 bulan. Kehamilan dengan jarak terlalu panjang juga menimbulkan risiko tertentu. Dampak risiko yang ditimbulkan penurunan fertilitas, risiko komplikasi kehamilan meningkat, perubahan kondisi kesehatan ibu. 3. Dampak psikologis. Jarak kehamilan yang tidak ideal juga berdampak pada kondisi psikologis ibu dan keluarga. Stres pada ibu dan keluarga, kesulitan adaptasi anak. Yang keempat, dampak sosial ekonomi. Aspek sosial ekonomi keluarga juga dipengaruhi oleh jarak kehamilan. Beban finansial meningkat, beban pengasuhan, dan yang terakhir pengaruh pada karir dan pendidikan ibu. Strategi dan konseling. Strategi dan konseling prakonsepsi merupakan langkah penting dalam menentukan jarak kehamilan yang ideal serta menjaga kesehatan ibu, bayi, dan keluarga secara keseluruhan. Pendekatan ini bersifat holistik karena mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan edukatif. Strategi dan prakonsepsi yang dapat diterapkan antara lain, yang pertama, edukasi keluarga. Edukasi keluarga merupakan langkah awal yang sangat penting dalam konseling prakonsepsi. Edukasi keluarga meliputi peningkatan pemahaman dampak jarak kehamilan yang tidak ideal, keterlibatan seluruh anggota keluarga, dan pemberdayaan pasangan. Yang kedua, pemilihan kontrasepsi. Pemilihan metode kontrasepsi yang tepat sangat penting untuk mengatur jarak kehamilan. Ada beberapa pemilihan kontrasepsi, yaitu pil KB oral, suntik KB, IUD, atau intrauterine device, metode alami. 3. Monitoring kesehatan. Monitoring kesehatan sebelum dan sesudah kehamilan membantu memastikan tubuh ibu siap menghadapi kehamilan berikutnya. Pemeriksaan visi lengkap, pemulihan pasca persalinan, suplementasi gizi dan vaksinasi, dan pemantauan jangka panjang. Yang keempat, pendekatan psikologis. Aspek psikologi sangat penting dalam perencanaan jarak kehamilan. Pendekatan psikologis mencakup dukungan mental dan emosional, konseling stres dan kecemasan, penguatan komunikasi antar pasangan, dan pendampingan adaptasi keluarga.
Terkait dengan jarak ideal dalam kehamilan, kita dapat menarik kesimpulan yaitu jarak ideal kehamilan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi. Interval minimal 24 bulan dianjurkan untuk mengurangi risiko komplikasi. Faktor usia, kesehatan, metode kontrasepsi, serta dukungan sosial menjadi penentu utama. Edukasi dan konseling prakonsepsi menjadi strategi efektif untuk membantu pasangan merencanakan jarak kehamilan ideal. Itulah video edukasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.